Tahun 1977, dunia masih jauh dari apa yang kita kenal hari ini. Internet belum lahir, telepon genggam hanyalah khayalan, dan peta alam semesta kita masih penuh ruang kosong. Namun di sebuah titik kecil di Florida, manusia mencoba sesuatu yang nyaris mustahil. Dari landasan yang dikelilingi samudra, sebuah roket mengangkat 2 utusan mungil bernama Voyager. Mereka bukanlah pesawat megah, bukan pula mesin yang dirancang untuk kembali. Mereka hanya wahana kecil, seukuran mobil keluarga, namun dengan beban yang jauh lebih besar daripada ukurannya, yaitu harapan sebuah peradaban. Hari itu, yang kita kirim bukan sekadar logam, kabel, dan sirkuit. Yang kita kirim adalah rasa ingin tahu. Sebuah doa yang dilapiskan pada mesin. Sebuah pesan yang kita titipkan pada bintang. Dan ketika api roket menerangi langit malam, manusia untuk pertama kalinya benar-benar berkata pada semesta, "Kami ada di sini, dan kami ingin tahu siapa kau sebenarnya." Petualangan itu segera membuahkan kejutan. Pada tahun 1979, Voyager 1 dan 2 singgah di Jupiter. Dari kejauhan, planet ini hanya tampak sebagai bola gas raksasa bergaris dengan sebuah bintik merah. Tapi Voyager memperlihatkan sesuatu yang jauh lebih menakjubkan. Sebuah dunia yang hidup. Untuk pertama kalinya, manusia melihat Great Red Spot dengan detail nyata. Sebuah badai yang ukurannya bisa menelan 3 kali bumi, berputar tanpa henti selama ratusan tahun. Voyager juga menemukan sistem badai lain yang lebih kecil, petir yang menyambar awan-awan amonia, dan atmosfer yang berlapis-lapis, seolah Jupiter adalah kanvas yang dipenuhi pusaran energi kosmik. Namun kejutan terbesar datang dari bulannya. Io, salah satu bulan Galilea, yang ternyata dipenuhi gunung berapi aktif, meletuskan material sulfur hingga setinggi ratusan kilometer ke angkasa. Dunia yang kita kira beku dan sepi, ternyata lebih hidup dari yang dibayangkan. Dan di Eropa, Voyager merekam permukaan es yang penuh retakan, seakan ada sesuatu yang mendorongnya dari bawah. Dari sinilah lahir hipotesis bahwa di bawah lapisan es itu terdapat samudera cair, mungkin lebih luas dari semua lautan di bumi jika digabungkan. Sebuah temuan yang hingga kini membuat Eropa menjadi salah satu kandidat terkuat untuk rumah bagi kehidupan di luar bumi. 2 tahun kemudian, Voyager tiba di Saturnus. Jika Jupiter adalah raksasa yang liar, maka Saturnus adalah raksasa gas yang anggun. Voyager merekam cincin Saturnus yang ternyata jauh lebih rumit daripada dugaan manusia sebelumnya. Cincin itu bukanlah satu cincin besar, melainkan ribuan jalur tipis yang terdiri dari partikel es, batuan dan debu, dari ukuran sekecil butir pasir hingga sebesar gunung. Semuanya berputar dalam harmoni gravitasi yang rapuh namun indah. Lalu ada Titan, bulan terbesar Saturnus. Voyager menemukan bahwa Titan diselimuti atmosfer yang tebal, lebih padat dari atmosfer bumi, dengan lapisan metana dan senyawa organik. Atmosfer ini menutupi permukaannya, sehingga Voyager tak bisa melihat langsung ke dasarnya. Tapi temuan ini mengguncang imajinasi. Mungkinkah Titan menyimpan lautan metana, sungai, atau bahkan bahan-bahan kimia yang menjadi benih kehidupan? Voyager 2 kemudian melanjutkan perjalanannya, dan pada tahun 1986, ia menjadi satu-satunya utusan manusia yang pernah mendekati Uranus. Dari dekat, planet ini tampak tenang, bola biru pucat yang hampir tanpa detail. Tapi di balik kesunyian itu, Voyager menemukan misteri besar. Medan magnet Uranus ternyata sangat miring, lebih dari 50 derajat dari sumbu rotasinya. Fenomena ini membuat para ilmuwan bertanya-tanya,
Apakah Uranus pernah mengalami tabrakan besar di masa lalu? Ataukah ada sesuatu yang tersembunyi jauh di dalam inti planet itu? Sesuatu yang hingga kini belum sepenuhnya kita pahami? Voyager pun menyingkap 10 bulan baru, serta cincin tipis yang sebelumnya tak pernah terdeteksi. Dunia yang semula dianggap sunyi dan membosankan, ternyata menyimpan lapisan misteri yang tak kalah memikat dibanding planet-planet raksasa lainnya. Uranus seakan berbisik bahwa ia bukan sekadar penonton di panggung tata surya. Ia adalah teka-teki kosmik yang menantang kita untuk terus mencari jawabannya. Petualangan pun terus berlanjut hingga tahun 1989 saat Voyager 2 tiba di Neptunus, planet terjauh di tata surya. Dari dekat, Voyager mengungkap wajah biru gelap yang dipenuhi badai. Di sana, ia menemukan Great Dark Spot, badai raksasa yang mirip dengan bintik merah besar di Jupiter, tapi dengan kekuatan angin yang berhembus lebih dari 2000 km per jam, angin tercepat di tata surya. Namun kejutan sesungguhnya datang dari Triton, bulan terbesar Neptunus. Voyager menyaksikan geyser es yang menyembur dari permukaannya, tanda bahwa Triton masih aktif secara geologis. Lebih dari itu, orbit Triton yang berlawanan dengan arah rotasi Neptunus membuat para ilmuwan menduga ia adalah objek dari sabuk Kuiper yang ditangkap oleh gravitasi Neptunus. Sebuah dunia asing, dingin, tapi penuh tanda kehidupan geologi. Dengan setiap planet yang telah dikunjungi, Voyager bukan hanya memperluas peta tata surya kita. Ia juga mengubah cara manusia memandang tempat tinggalnya. Dari badai abadi di Jupiter, cincin rapuh Saturnus, misteri magnet Uranus, hingga badai liar Neptunus, Voyager membuktikan bahwa tata surya bukanlah sekadar kumpulan bola batu dan gas, melainkan panggung besar yang penuh dinamika, misteri, dan keindahan. Pada 14 Februari 1990, saat Voyager 1 berada lebih dari 6 miliar kilometer dari bumi, para ilmuwan di NASA mengambil keputusan bersejarah. Mereka memutar kamera Voyager ke arah rumah kita, bumi. Dari jarak yang mustahil itu, Voyager mengambil 60 potret tata surya, yang kemudian disusun menjadi mosaik keluarga planet. Di salah satu fotonya, ada sebuah titik kecil, tak lebih besar dari sebutir debu, terselip dalam seberkas cahaya matahari. Itulah bumi, rumah kita, satu-satunya dunia yang kita kenal dengan kehidupan. Gambar ini kemudian dikenal sebagai The Pale Blue Dot. Ia bukan hanya sekedar foto ilmiah, melainkan cermin eksistensial. Astronom Carl Sagan menyebutnya sebagai pengingat kerendahan hati. Dari jarak itu, semua peperangan, peradaban, dan sejarah umat manusia, semuanya menyusut menjadi setitik cahaya. Tidak ada tanda perbatasan, tidak ada tanda agama, tidak ada tanda kekuasaan. Yang ada hanya satu titik kecil yang rapuh, melayang di samudra kosmik yang maha luas. Namun di balik kerendahan hati itu, Pale Blue Dot juga menegaskan betapa berharganya planet ini. Dari semua tempat yang telah kita lihat dengan Voyager, hanya bumi yang memperlihatkan lautan biru, awan putih, dan kehidupan yang berdenyut. Dari badai Jupiter, cincin Saturnus, hingga samudra es di Eropa, semuanya indah, semuanya menakjubkan. Tapi hanya di titik biru kecil itu ada cinta, ada tangis, ada tawa, dan ada kehidupan. Voyager mengingatkan kita, tidak ada tempat lain bagi umat manusia, setidaknya untuk saat ini. Dan bumi adalah satu-satunya rumah yang kita miliki. Setelah melewati Neptunus, Voyager tak lagi memiliki tujuan planet. Ia terus meluncur lurus, semakin jauh, menuju batas tak kasat mata tata surya. Batas itu disebut heliopause,
perisai raksasa yang dibentuk oleh angin matahari. Selama masih berada di dalamnya, kita tetap berada dalam genggaman bintang kita. Namun begitu melewatinya, dimulailah samudra antar bintang, dingin, sunyi, dan asing. Voyager 1 menembus batas itu pada 25 Agustus 2012 dan menjadi benda buatan manusia pertama yang benar-benar keluar dari tata surya. Voyager 2 menyusul 6 tahun kemudian pada 5 November 2018. Sejak saat itu, keduanya resmi menjadi utusan abadi umat manusia di ruang antar bintang. Di sana, mereka melayang di antara bintang-bintang, di wilayah di mana setiap sentimeter kubik ruang hanya berisi satu atom hidrogen, sebuah kehampaan yang nyaris sempurna. Namun justru dari kehampaan itulah, Voyager masih mengirimkan kabar, data tentang energi kosmik, radiasi, dan kondisi medium antar bintang, pengetahuan yang tak mungkin bisa kita peroleh dari bumi. Meski dayanya kian melemah, Voyager tetap berbisik pada kita lewat sinyal radio yang nyaris tak terdengar. Sinyal itu menempuh perjalanan lebih dari 22 jam cahaya sebelum akhirnya tiba di antena NASA di bumi. Dan setiap bit yang diterima bukan sekadar angka atau data, melainkan suara dari jarak yang tak terbayangkan. Sebuah pengingat bahwa penjelajah kecil itu masih berjuang untuk berbicara dengan kita. Namun ada sesuatu yang lebih abadi dari sekadar data, Golden Record. Di dalam tubuh mungil Voyager terpasang sebuah piringan emas berdiameter 30 cm. Ia bukanlah perangkat ilmiah, melainkan sebuah pesan. Pesan dari umat manusia kepada alam semesta. Golden Record berisi 115 gambar, mulai dari struktur DNA, wajah manusia, hingga peta tata surya kita. Ada suara tawa, derap langkah, desiran ombak, dan hembusan angin. Ada musik dari berbagai budaya, dari Beethoven, Bach, Mozart, hingga gamelan. Dan juga salam dalam 55 bahasa dunia, dari salam sejahtera dalam bahasa Indonesia. Selamat malam hadirin sekalian, selamat berpisah dan sampai bertemu lagi di lain waktu. Hingga sapaan sederhana dalam bahasa Sumeria kuno. Semua itu bukan sekadar arsip, tetapi ia adalah potret jiwa manusia. Sebuah cara untuk berkata kepada siapapun yang kelak menemukannya, mungkin ratusan ribu tahun dari sekarang, bahwa kami pernah ada, kami kecil, rapuh dan terbatas, tetapi kami mencintai, kami bernyanyi, kami bertanya-tanya, dan kami ingin mengenalmu. Golden Record adalah kapsul keabadian. Bahkan ketika sinyal Voyager kelak padam, dan bahkan ketika bumi mungkin sudah sunyi, tanpa penghuni, piringan emas itu akan tetap mengembara. Sebuah bisikan abadi dari titik biru pucat menyusuri samudra kosmik yang menunggu untuk didengar. Suatu hari nanti, mungkin tak sampai 1 dekade dari sekarang, Voyager akan terdiam, sumber dayanya akan padam, instrumennya akan berhenti bekerja, dan antenanya tak lagi mengirimkan sinyal ke bumi. Dan saat itu tiba, kedua wahana ini tak lagi menjadi utusan yang berbicara, melainkan hanya benda mati yang melayang tanpa suara di ruang antar bintang. Namun kisah mereka tidak akan berhenti di sana. Dengan kecepatan lebih dari 17 km per detik, Voyager akan terus menembus gelapnya kosmos. Voyager 1 kini sedang menuju konstelasi Ophiuchus. Dan dalam waktu 40.000 tahun dari sekarang, ia akan melintas dekat sebuah bintang redup bernama Gliese 445 yang berjarak sekitar 17 tahun cahaya dari bumi. Sementara Voyager 2 menempuh arah yang berbeda, melayang menuju konstelasi Sagittarius, dan dalam rentang waktu serupa,
ia akan berpapasan dengan sebuah bintang bernama Ross 248. 40.000 tahun, angka yang terasa mustahil untuk kita bayangkan. Namun bagi semesta, itu hanyalah sekejap mata. Dan golden record yang mereka bawa mampu bertahan jauh lebih lama. Para ilmuwan memperkirakan piringan emas itu bisa menyimpan pesan kita hingga lebih dari 1 miliar tahun, terlindung oleh dingin abadi ruang antar bintang. Bayangkanlah, 1 miliar tahun dari sekarang. Mungkin bumi sudah berubah bentuk, peradaban manusia mungkin sudah tiada, dan bahkan matahari sendiri perlahan akan mendekati ajalnya. Namun di luar sana, di keheningan kosmik, Voyager akan tetap melayang. Mungkin ia hanya akan menjadi monumen bisu, batu nisan kosmik yang mengenang keberanian kita. Atau mungkin suatu hari di luar sana, ia akan ditemukan oleh makhluk cerdas lain. Jika saat itu tiba, golden record akan berbicara untuk kita dan menyampaikan bahwa di sebuah titik biru pucat, pernah ada spesies kecil yang berani menatap langit, bertanya-tanya, dan mencoba menyapa alam semesta. Dan mungkin disitulah warisan terbesar Voyager. Bukan sekadar data yang ia kirim kembali pulang, melainkan keabadian yang ia tinggalkan. Sebuah pesan sederhana yang terus berlayar menembus waktu jauh lebih lama daripada ingatan kita sendiri. Voyager memang hanyalah sebuah mesin, namun melalui perjalanannya, ia telah menjadi guru bagi kita semua, membawa kisah tentang dunia-dunia jauh yang mengingatkan akan rapuhnya bumi dan menyingkap betapa kecilnya kita di tengah samudera kosmos. Kini ia terus melayang, membawa pesan manusia kepada semesta. Sinyalnya suatu hari akan meredup, tubuhnya akan membeku dalam gelap, namun kisahnya tidak akan pernah padam. Sebab warisannya hidup dalam pengetahuan, dalam imajinasi, dan dalam kerinduan manusia untuk terus menjelajah alam semesta. Voyager bukan sekadar tentang apa yang ia lihat di luar sana, tetapi ia adalah cermin yang memantulkan siapa kita sebenarnya. Di titik biru kecil yang rapuh, namun penuh harapan, rumah yang kita sebut bumi. Saya Kia, terima kasih telah menemani perjalanan kita kali ini. Jika kalian menyukai penjelajahan alam semesta, dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tak tertinggal ketika kita kembali menembus misteri kosmos lainnya. Sampai jumpa di penjelajahan berikutnya, hanya di Langit Sains.